وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita di pertengahan atau menuju pertengahan bulan Ramadan, dan di antara petunjuk Nabi SAW bahwa di awal Ramadan itu ibadah masih biasa. Biasanya Rasulullah ya tidak seperti biasanya kita jamaah. Namun ritmenya memang biasa. Baru nanti kalau masuk 10 di akhir Ramadan, beliau Rasulullah SAW bersungguh-sungguh tidak seperti malam-malam sebelumnya. Jadi jangan dibalik para jemaah. Kalau kita biasanya di awal semangat, di akhir melempem. Di akhir malah sibuk belanja, sibuk persiapan Idul Fitri. Ini jangan begitu. Justru Nabi SAW mengajarkan di awal ini kita hemat energi kita di awal-awal Ramadan ini. Oleh karenanya ketika Nabi SAW diajak oleh salah seorang sahabatnya ketika beliau sholat tarawih. Jadi yang pertama kali melakukan tarawih pertama kali itu bukan Umar bin Al-Khattab, bukan. Umar itu menghidupkan kembali. Oleh karena menghidupkan kembali yang lama ditinggalkan Nabi, dianggaplah itu bid'ah. Jadi bid'ah itu perkara yang baru kembali dilakukan setelah lama nggak dilakukan. Jadi bid'ah secara bahasa begitu. Seperti mikrofon ini bid'ah secara bahasa. Umar bin Al-Khattab mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya salat tarawih berjamaah ini. Maksud Umar yakni hal yang baru kembali dihidupkan. Jadi yang pertama kali tarawih bukan Umar tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau hanya beberapa malam, hanya 3 malam, karena khawatir nanti diwajibkan oleh Allah. Rasul kasihan kepada umatnya, maka Rasul tinggalkan. Namun bukan berarti tidak boleh tarawih, karena Nabi mencontohkan. Hanya saja khawatir diwajibkan sehingga Nabi tinggalkan. Namun kan tidak diwajibkan akhirnya, maka Umar kembali menghidupkan. Nah ketika Rasul sholat sampai di awal malam, sahabat ada yang minta kepada Nabi, ya Rasul ini malam masih panjang, sampai subuh ini kita masih panjang, mari kita sholat lagi ya Rasul, tambah sholat lagi. Kata Nabi akhirnya apa? Kata Nabi cukup, kamu tadi sudah sholat bersama imam. Maka Nabi mengatakan innahu man sholat ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat tarawih tadi bersama imam sampai imam selesai, maka dicatat baginya pahala sholat semalam suntuk, kata Nabi. Jadi tidak perlu lagi sholat, cukup sudah yang tadi bersama imam. Ini menunjukkan para jemaah isyarat bahwa kalau sudah tarawih bersama imam selesai, tinggal kita tambah ibadah-ibadah yang lain, tidak perlu sholat malam lagi di rumah. Cukup kita baca Quran, menambah dengan zikir, dengan doa dan semisalnya. Ini menunjukkan sebuah isyarat bahwa di awal Ramadan kita masih hemat energi kita jemaah. Baru nanti kalau sudah masuk di 10 akhir, malam 21, maka mulailah kaum muslimin harus berbeda ibadahnya. Jangan sama dengan malam-malam sebelumnya. Tidak boleh sama, karena petunjuk Nabi kita Muhammad SAW demikian. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Nabi SAW idza dakhala al-ashru, Nabi SAW kalau beliau masuk di 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan kain sarungnya. Maknanya para jemaah, mengencangkan ikat pinggang ini atau kain sarung ini ada 2 makna kata para ulama. Di antaranya Imam An-Nawawi, makna yang pertama yakni al-ijtihad fil ibadah, yakni bersungguh-sungguh menambah ritme ibadah. Ini makna yang pertama, yakni mengencangkan kain sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, yakni bersungguh-sungguh ibadah. Sama dalam bahasa Indonesia juga kan begitu ya, menyingsingkan lengan baju. Nah itu kan bahasa yang sama. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua al-i'tizal bin nisa,
yakni menjauhi istrinya, tidak jima. Maknanya berarti kalau dari tanggal 1, kalau makna yang kedua ini, dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan itu masih bebas jima. Makanya Allah mengatakan uhilalakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum. Uhilalakum, dihalalkan bagi kalian, kata Allah, lailatus siyami, malam-malam Ramadan, malam-malam puasa, ar-rafathu, berjima, bersetubuh, ila nisaikum, dengan istri-istri kalian. Maka sebagian kaum muslimin ada yang merasa tidak enak, ini katanya malam Ramadan gak boleh jima. Lah, Allah tegas mengatakan dihalalkan. Apa makna dihalalkan? Kenapa ada kata-kata dihalalkan? Bukannya memang kita jima dengan istri ini halal? Betul, makna dihalalkan karena ada anggapan orang merasa nggak boleh, ya. Jadi kalau ada kata-kata dihalalkan, maknanya karena ada orang yang menganggap, merasa nggak boleh. Contoh seperti sa'i antara Safa dan Marwah, Allah mengatakan fala junaha alaihima, tidak mengapa, yakni dihalalkan tawaf, dihalalkan sa'i antara Safa Marwah. Karena apa? Karena dahulu para sahabat merasa tidak enak, merasa tidak boleh, ya, sa'i antara Safa dan Marwah, karena dahulunya Safa Marwah ini tempat berhala, sehingga dianggap oleh sahabat sa'i seperti ini seolah menyerupai jahiliyah. Namun Allah katakan tidak mengapa, itu dulu. Sekarang tidak mengapa, yakni halal sa'i antara Safa dan Marwah. Demikian pula lafaz uhilla lakum, dihalalkan atas kalian, maka boleh. yakni jima, maknanya karena dahulu dianggap hal itu dilarang. Lalu para jemaah sekalian, ketika masuk 10 di akhir Ramadan, maka Rasul SAW menjauhi para istrinya, tidak jima. Karena apa? Karena fokus dalam beribadah, ya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Nabi SAW? Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Zahirnya berarti Nabi tidak tidur para jemaah. Yani bahasa gampangnya Nabi begadang, tidak tidur sama sekali di 10 akhir Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan keluarganya, bukan hanya beliau sendiri, tapi dibangunkan anak dan istrinya untuk menghidupkan malam-malam tersebut. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa di 10 akhir Ramadan harus berbeda jemaah. Ini yang akan kita kaji di siang hari ini, berkaitan bagaimana kita menghidupkan 10 malam yang akhir, dan apa hikmah menghidupkan 10 malam yang akhir tidak seperti malam-malam sebelumnya. Bagaimana yakni Rasulullah SAW dalam mengamalkan di 10 akhir Ramadan. Dalam hadis yang lain, Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi Muhammad SAW beliau bersungguh-sungguh ibadah di 10 Ramadan yang akhir, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Lihat di sini, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Jadi malam-malam sebelumnya belum, masih santai-santai, ya. Santai dalam arti tidak bersungguh-sungguh ibadah seperti di 10 akhir Ramadan. Inilah yang harus kita tekankan berjemaah. Jangan sampai ibadah kita di awal Ramadan sama. Jangan sampai ibadah kita di awal Ramadan sama dengan di akhir. Jangan sampai. Apalagi yang bagaimana jemaah? Apalagi yang menurun di akhir Ramadan. Dan banyak disibukkan dengan mudik, disibukkan dengan macam-macam, sehingga terluputlah qiyamul lail, terluput baca Quran, terluput ibadah-ibadah yang lainnya karena sebab yakni kesibukan-kesibukan duniawi. Maka jenengan yang kerja misalnya minta cuti untuk i'tikaf di 10 hari Ramadan, yang punya usaha tutup dulu. Oh, jangankan tutup, jemaah itu lagi rame-ramenya. Yang punya toko tutup dulu, Masya Allah, itu lagi rame-ramenya. Yang penting para jemaah kita tidak terluput, yakni berijtihad, bersungguh-sungguh di 10 akhir Ramadan. Di antara hikmah yang terbesar, satu hikmah yang terbesar, kenapa Nabi kita Muhammad SAW menambah ritme ibadah di 10 akhir Ramadan, hikmah terbesar adalah dalam rangka menggapai malam 1000 bulan.
Di antara hikmah terbesar adalah dalam rangka menjumpai, mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jadi Lailatul Qadar itu didapatkan, harus dicari jemaah. Ya, memang di mana adanya kan gitu. Kok dicari-cari di mana adanya? Maksud mendapatkan Lailatul Qadar adalah ketika malam itu datang, seorang muslim sedang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Seorang muslim sedang sholat, seorang muslim sedang membaca Al-Quran, seorang muslim sedang berdoa, dan seorang muslim sedang mengamalkan amalan-amalan khusus, amalan-amalan spesial di malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kurang tepat malam Lailatul Qadar, kurang tepat ya, karena Lailatul itu ya malam. Jadi malam Lailatul Qadar, malam ya, tapi itulah bahasa Indonesia cuma ya. Karena kalau disebut malam Qadar nggak enak, malam Qadar nggak enak, tapi malam Lailatul Qadar jadi enak. Banyak yang salah kaprah dalam bahasa Indonesia, tapi sudah harus, nggak boleh dirubah. Contoh takjil. Takjil itu bahasa agama, itu bahasa fikih. Itu dianjurkan seorang muslim menyegerakan berbuka. Nabi mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia senantiasa di atas kebaikan, di atas pahala yang besar, di atas petunjuk Nabi Muhammad SAW selama menyegerakan buka. Bahkan cuma kalau kita mendapati sudah waktu buka namun tidak ada makanan, maka dalam hati kita wajib niatkan. Nggak ada makanan, tapi wajib kita niatkan buka. Wajib kita niatkan batal puasa kita. Ya, saking apa? Saking pentingnya menyegerakan berbuka. Maka muadzin, saya sarankan juga muadzin itu kalau adzan maghrib di bulan Ramadan, muadzin itu berbuka puasa dulu baru adzan, supaya kita termasuk orang yang menyegerakan, ya. Karena adzan itu lumayan, apalagi yang adzannya lama, cuma bisa 10 menit lebih, bisa hampir, yang adzannya dilama-lamakan kan ada itu termasuk mengakhirkan. Maka muadzin itu buka dulu. Yang abdol ya kurma, cuman kalau yang mau adzan itu makan kurma mengganggu, ya, maka cukup air misalnya. Kalau nanti kurma masih dikunyah, kalau air kan enak, tidak masalah. Ketinggalan sunnah yang ini makan kurma, tapi kan sunnah menyegerakan buka kita dapat. Di Indonesia takjil menjadi kue. Takjil itu jadi lemper, kue, gorengan, itu takjil. Pak, ini katanya monggo, ini apa? Takjil. Apa bu takjil bu? Ini kue, ya, lemper, gorengan. Jadi makanan untuk berbuka disebut jadi takjil. Kalau takjil itu menyegerakan berbuka. Ya. Baik, ini diantara istilah-istilah, namun kita harus nyaman menikmati istilah itu walaupun salah, tidak masalah jemaah. Kalau sudah menjadi baku bahasa Indonesia misalnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan tentang Lailatul Qadar itu di surah secara khusus lengkap dalam satu surat, yaitu surah Al-Qadar. Dan Al-Qadar ini para jemaah, para ulama membahas terkait maknanya dulu. Al-Qadar dalam bahasa Arab bisa bermakna takdir, ketetapan. Yani Allah tetapkan. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut malam Al-Qadar dengan makna at-takdir? Karena di malam itu ditetapkan takdir 1 tahun. Ya. Jadi takdir itu ada takdir yang azali, takdir yang dicatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi. Ini takdir yang tidak akan pernah bisa berubah. Ini takdir inti istilahnya di Lauhil Mahfuz. Yang kedua takdir umri, yakni takdir yang dicatat untuk satu umur kehidupan manusia, takdir seumur hidup. Nah, ini ditetapkannya ketika bayi di dalam kandungan ibunya selama pada saat usia 120 hari para jemaah. Itu dicatat takdirnya, dan yang mencatat ini para malaikat ditugaskan oleh Allah. Yang ketiga takdir itu takdir sanawi, takdir tahunan. Nah, ditetapkannya di malam Lailatul Qadar. 1 tahun di tahun ini ditetapkan siapa yang mati, siapa yang hidup,
siapa yang berangkat umroh, berangkat haji, siapa yang gagal haji, gagal umroh, dicatat. Siapa yang sukses, siapa yang bangkrut 1 tahun ini. Maka di dalam hadis kita dianjurkan ada doa, mohon kebaikan di malam-malam Lailatul Qadar agar takdir kita adalah takdir yang terbaik yang dicatat. Terakhir takdir yaumi namanya, takdir harian. Nah, takdir-takdir semua ini dari takdir umri, sanawi, takdir yani yaum harian, inilah yang takdir bisa berubah-ubah aja. Namun perubahan ini atas takdir yang inti tadi, atas takdir yang azali tadi. Jadi kalau ditanya apakah takdir bisa berubah, jawabannya dilihat dulu takdir yang mana. Kalau takdir azali nggak bisa berubah. Tapi kalau takdir yang masih catatannya di tangan para malaikat, takdir umri, takdir sanawi, takdir yaumi, ini masih bisa berubah. Makanya kata Nabi, la yarudul qadha illa du'a. Tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Jadi takdir bisa berubah. Ya. Baik. Nah, malam Lailatul Qadar disebut Al-Qadar, yang maknanya takdir karena ditetapkanlah penetapan takdir 1 tahun. Yang kedua, cuma arti Al-Qadar dalam bahasa Arab artinya asy-syaraf wa ta'zim, artinya kemuliaan. Dan ini yang banyak diterjemahkan dalam menafsirkan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Ini yang banyak ditafsirkan. Al-Qadar bermakna at-tashrif wa at-taqdir, yakni bermakna at-ta'zim, artinya kemuliaan, keagungan. Malam yang agung, malam yang mulia. Nah, ada yang ketiga dari mana Al-Qadar? Al-Qadar maknanya yakni at-tadyiq, artinya sempit. Oleh karenanya para jemaah sekalian, Allah berfirman tentang rizki bahwa Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang telah membentangkan, melapangkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan juga Allah yang telah mentakdirkan rizki. Apa makna di sini takdir? Lawan dari membentangkan rizki, Allah yang telah menyempitkan rizki. Jadi ada orang yang Allah sempitkan rizkinya, ada orang yang Allah lapangkan rizkinya. Maka Al-Qadar maknanya di sini dalam ayat adalah maknanya sempit. Ya. Maka ada kesalahan dari madhab Hambali terkait hadis Nabi. Namun ini adalah kaul dari mereka, madhab Hambali, terkait hadis Nabi. Kata Nabi, summu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan yakin melihat hilal, dan beridul fitrilah kalian dengan melihat hilal. Lalu kata Nabi, fa in ghumma alaikum faqdurulah. Dan kalau mendung, hilal tidak nampak, faqdurulah. Artinya, kata madhab Hambali di antara sebagian perkataan mereka, faqdurulahu, maka sempitkanlah. Dan ini adalah salah satu pendapat yang aneh dan yang jelas pendapat yang lemah gitu. Faqdurulah artinya sempitkan bulan Sya'ban 29. Padahal itu menurut hadis yang lain maknanya faqdurulah bukan itu, justru sempurnakan, fa'akmilu iddat Sya'ban 30. Hadis lain tegas. Maka kita harus gunakan hadis yang tegas daripada hadis yang ini maknanya belum jelas. Jadi makna faqdurullah dalam mazhab Hambali artinya apa? Sempitkan. Makna sempitkan yakni jadikan Sya'ban itu jangan 30 tapi sempitkan. Berapa sempitnya? Bulan itu ima 29, ima 30. Jadi sempitkan maknanya 29. Sehingga dalam mazhab Hambali kalau hilal nggak nampak, justru saat nggak nampak itu justru harus puasa. Jadi tanggal besok itu dianggap tanggal 1. Ya, ini pendapat yang lemah tentunya, walaupun dari segi bahasa bisa bermakna itu. Tapi hadis bukan itu maknanya. Faqdurulah yakni maknanya fa'akmilu, sempurnakan iddat Sya'ban, bilangan Sya'ban berapa? 30.
Jadi kalau hilal kelihatan berarti besok puasa, kalau tidak kelihatan berarti tinggal genapkan Sya'ban berapa? 30. Dan ini makna yang benar, ya. Ini saya hanya ingin mengajak kepada jamaah untuk memahami arti al-qadar tadi. Secara bahasa bisa bermakna sempit, ya, namun dalam hadis melihat hilal faqduru di sana maknanya bukan sempitkanlah tapi genapkanlah, justru sempurnakan bilangan Sya'ban. Nah kemarin nih jamaah di sini hari apa puasanya? Karena tahun ini qadarullah termasuk musibah jamaah. Pokoknya yang namanya perpecahan ini musibah, ya. Perpecahan, cuman jangan sampai kita dengan berselisih seperti ini, yakni berpecah belah kita, yakni saling bermusuhan, tidak boleh. Cuman memang kemarin ada yang beda, ada yang hari Sabtu dan ada yang hari Ahad. Di sini masjid ini kapan? Hari Ahad, ya. Yang benar jemaah, yang benar kalau menurut kaidah-kaidah syariat memang yang hari Ahad. Kenapa yang hari Ahad? Karena keputusan berkaitan ibadah seperti ini harus dari pemerintah, ya, tentang kapan Ramadan, kapan Idul Fitri, harus pemerintah. Apalagi katanya pemerintah menyatakan hilal belum nampak, maka ya itulah yang seharusnya dengan istiqmal, ya. Bahkan seandainya ada seorang muslim melihat hilal lalu dilaporkan kepada penguasa, dan memang kita dianjurkan boleh yang mampu melihat hilal lihat hilal, tapi kalau melihat laporkan ke pemerintah. Ini kan berarti isyarat bahwa yang bertugas jemaah, yang bertugas untuk mengesahkan, mengetuk palu itu pemerintah. Ibnu Umar mengatakan tara'an nasu hilal, manusia pada melihat hilal, wa ra'aituhu, dan aku pun melihat hilal, kata Ibnu Umar. Fa akhbartu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun mengabarkan kepada Nabi. Fa shoma wa amara bisyami, maka Nabi pun puasa atas laporannya Ibnu Umar, dan Nabi perintahkan masyarakat untuk berpuasa. Ini isyarat yang bertugas untuk mengesahkan, mengetok palu kapan puasa, kapan lebaran adalah pemerintah. Atas laporan hilal dari kaum muslimin, satu orang pun kalau hilal Ramadan cukup jemaah. Adapun Idul Fitri memang ada yang mengatakan harus 2 orang saksinya. Tapi kalau untuk penetapan datangnya puasa cukup 1 orang. Nah seandainya orang melihat hilal dilaporkan ke penguasa, namun penguasanya nolak, oh enggak diterima, apa orang yang melihat hilal tadi harus puasa atau tidak? Ya jemaah, Allah berfirman dalam Quran, faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang melihat hilal Ramadan, itu maknanya syahr di situ. Faman syahida minkumus syahra, siapa yang melihat bulan, itu makna syahr, bulan itu asyahr artinya muncul, nampak, kelihatan. Syahr dalam bahasa Arab masyhur, ya, dikenal, kelihatan. Makanya kenapa bulan itu disebut syahr, artinya yang terkenal, kelihatan, syahr, karena memang tanda kedatangan bulan dengan dilihat munculnya apa jemaah? Munculnya hilal, ya. Dan hilal sendiri secara bahasa artinya menjerit, berteriak. Karena orang Arab dahulu kalau lihat hilal mereka berteriak, hilal datang, hilal muncul, maka disebutlah hilal. Itu bulan muncul, disebutlah ini hilal. Maka umroh, haji itu di tempat mikot dia mengikrarkan disebutnya ihlal. Kenapa? Karena mengucapkan dengan keras. Maka para jamaah yang mau umroh di tempat mikot baca ihlal itu harus keras, jangan pelan. Ini membaca labbaik Allahumma umrah, labbaika hajjan, labbaika umrah, harus keras. Dan itu bukan niat, tapi niat itu dalam hati, niat saya umrah di tempat mikot, niat masuk ke ihram, ya, perbuatan ihram. Nah, tentukan dengan pengikraran ihlal. Kenapa disebut ihlal? Karena mengucapkannya dengan berteriak, dengan keras, maknanya dengan dijaharkan, labbaik Allahumma umrah. Nah, Allah perintahkan jemaah. Jadi berpuasa Ramadan dengan melihat hilal itu atas perintah Allah dalam surah Al-Baqarah, atas perintah Nabi tadi.
Jadi kuat dalilnya itu, ya. Dan atas ijma, kesepakatan para ulama bahwa dengan penetapan datang Ramadan dengan melihat hilal. Yang kedua kalau nggak ada hilal dengan istikmal. Selesai, nggak ada pilihan yang ketiga, nggak ada. Ijma ulama sepakat. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tadi melihat hilal, sementara ditolak persaksiannya oleh pemerintah, nggak diterima, dianggap nggak ada, belum muncul. Padahal dia jelas-jelas melihat hilal. Apa yang harus dilakukan oleh orang tadi? Apakah harus berpuasa atas perintah Allah tadi? Atau tidak? Kenapa tidak? Karena Nabi mengatakan as-saumu yauma tasumun. Puasa kalian adalah saat kaum muslimin rame-rame pada berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun, dan Idul Fitri kalian jangan sendirian, tapi saat rame-rame seluruh anak bangsa di situ pada beridul fitri. Wal adha, menyembelih kurban pun yauma tudahun, pada saat anak bangsa semuanya beridul adha, menyembelih kurban. Ini Nabi mengatakan demikian, menunjukkan kita ibadah puasa ini ibadah bersama, bukan ibadah sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, kalau tadi kasusnya puasa tidak orang ini aja mah puasa, yang lainnya ada khilaf gitu ya, ada khilaf di kalangan jamaah. Baik, memang benar ada khilaf di kalangan para ulama. Madhab jumhur, termasuk madhab syafi'iyah di situ, madhab mayoritas, orang ini wajib berpuasa secara sembunyi-sembunyi. Artinya tidak perlu ngajak orang-orang, dia puasa sendirian, mendahului dia dari jamaah kaum muslimin. Kenapa? Karena dia yakin, dia melihat hilal yakin, maka wajib puasa. Adapun pendapat yang lain, diantaranya pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, termasuk diantaranya pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, bahwa orang ini tidak perlu puasa walaupun dia lihat hilal. Nah, kenapa? Karena ibadah puasa tadi kaitannya dengan ibadah bersama. Baik. Namun para jamaah pendapat yang hati-hati, ya, karena dia telah melihat hilal, maka yang hati-hati dia berpuasa saja, ikut madhab jumhur. Ya, ikut madhab jumhur itu lebih menenteramkan lah jemaah, lebih tentram. Walaupun terkadang madhab yang minoritas itu juga terkadang kuat, tapi ikut madhab jumhur dia lebih tentram. Ya, demikian. Nah ini diantara poin berkaitan dengan arti dari Lailatul Qadar. Jadi qadar dengan makna mulia, qadar dengan makna takdir, dan qadar dengan makna sempit. Tapi kenapa Lailatul Qadar? Qadar diartikan sempit di situ. Kalau mulia jelas, karena di situ banyak kemuliaan. Malam turunnya Al-Quran, jelas nanti akan kita bahas insyaallah. Adapun qadar dengan makna takdir, karena ditetapkan takdir 1 tahun di malam itu. Nah sekarang kenapa disebut sempit para jemaah? Disebut sempit di malam itu karena bumi menjadi sempit. Di malam Lailatul Qadar itu bumi sempit, bumi menjadi sesak, bumi menjadi sesak, menjadi sempit dengan turunnya para malaikat ke bumi. Jadi kalau malaikat turun itu memang ke bumi jemaah. Kalau Allah turun, dalam hadis tentang Allah turun, jangan dipahami Allah turun ke bumi. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi, bukan ke bumi. Tapi kalau tanazzalul malaikatu warruhu fiha, tanazzal, turun para malaikat, itu baru turunnya ke bumi para malaikat itu. Sehingga kata Nabi aksar min adadil hasa, sehingga malaikat di bumi itu pada turun, sehingga lebih banyak malaikat di bumi tersebut, lebih banyak daripada kerikil-kerikil batu pepasiran yang ada di muka bumi ini. Lebih banyak. Coba kita lihat pasir-pasir di muka bumi ini sekarang, malaikat di malam Qadar lebih banyak lagi. Tapi jangan tanya gini, Ustaz, kok bisa? Bumi kan kecil saja, sementara malaikat itu yang mikul arasy Allah, dari mulai pundak sampai ujung telinga ini kan perjalanan 700 tahun kalau burung terbang.
Dahsyat sekali. Bagaimana kok cukup di bumi? Para jamaah, ini perkara gaib. Ya. Hatta Lailatul Qadar itu ya ada di satu malam yang mana dia antaranya maghrib dan fajar. Kan kalau sudah terbit fajar selesai, nggak ada lagi Lailatul Qadar. Nah sekarang pertanyaan, kan Lailatul Qadar berarti di Indonesia Lailatul Qadar, di Amerika belum. Ya kan gitu. Jangan begitulah mikirnya, jangan dengan teori-teori akal jemaah. Yang jelas setiap di suatu negeri maghrib sampai fajar di itulah Lailatul Qadar. Di Amerika Lailatul Qadar kapan? Ya maghrib sampai fajar juga. Nih yang negeri yang nggak ada siang malam gimana? Pokoknya tetap dapat Lailatul Qadar sonai. Sama hanya Allah turun ke langit dunia sepertiga malam yang akhir. Sementara sepertiga malam yang akhir itu kan berbeda-beda. Berarti Allahnya turun terus, kapan naiknya? Ini akal. Allah turun terus, kapan naiknya? Ini akal. Kalau kita manusia turun di Sumeneb sepertiga malam yang akhir, kalau manusia nggak bisa turun di negeri lain, ya, hatta di Surabaya belum bisa turun karena harus di Sumeneb turunnya, nggak bisa, hatta mungkin di daerah lain yang dekat pun nggak bisa. Tapi ini kan Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, yang Allah atas segala sesuatu maha berkuasa, yang laisa kamitsli syai', yang Allah tidak serupa dengan makhluknya, walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak ada setara tandingan Allah dengan makhluknya. Tentu turunnya beda dengan cara turun kita. Waktu Allah turun pun walaupun demikian tentu tidak seperti kita dalam penetapan waktu. Gitu jemaah ya. Tapi kita yakini setiap kita ada sepertiga malam yang akhir, maka itulah Allah turun ke langit dunia. Kalau memang itu Lailatul Qadar di kita, di daerah, di kampung kita, maka demikianlah datang Lailatul Qadar. Ya. Baik, jadi disebut sempit karena malaikat pada malam tersebut aksar min adadil hasa. Malaikat lebih banyak di muka bumi daripada bebatuan kerikil yang ada di muka bumi ini. Baik. Apa kekhususan Lailatul Qadar para jemaah? Berangkat dari firman Allah di surah Al-Qadar, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Kalau ada yang tanya, "Ustaz, kenapa tidak ta'awudz, tidak baca bismillah? Itu kan surat di awal surat." Para jemaah sekalian, dalilnya adalah Rasulullah kalau membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran dalam rangka berdalil, itu beliau tidak membaca ta'awudz, tidak membaca bismillah. Maka Nabi ketika khutbah membaca ya ayuhan nasu taqu rabbakum, itu kan awal surat, itu juga ayat Quran. Nabi tidak ta'awudz dan tidak baca basmalah. Maka demikian kalau kita menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dalam rangka kita berdalil, menyampaikan dalil makna dari ayat, tidak perlu ta'awudz, tidak apa-apa. Jadi jangan disalahkan, karena ta'awudz itu jika kita membaca Al-Quran tilawatan ibadatan, membaca Quran dalam rangka ibadah tilawah, baru harus ta'awudz. Fa idza qara'ta al-Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Quran, yakni membaca tilawatan ibadatan, maka harus berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian di awal surat harus baca basmalah, kecuali di awal surah atau surat Taubah. Ya, demikian. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, ini ayat kita akan kaji para jemaah berkaitan tentang masalah Lailatul Qadar. Yang pertama para jemaah, kekhususan keistimewaan Lailatul Qadar yang pertama, dia adalah malam yang penuh berkah. Di dalam surah Ad-Dukhan Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar, kata Allah, yang penuh berkah, di malam yang penuh berkah. Jadi malam Lailatul Qadar di dalam surah yang lain, ya, kalau di dalam surah Al-Qadar hanya disebutkan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat yang lain Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kekhususan Lailatul Qadar para jemaah, bahwa nilai amal soleh
dilipat gandakan menjadi lebih baik dari amalan 1000 bulan, yakni sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Ini usia kita saja belum tentu nyampe segitu jemaah. Maka Nabi Muhammad saja yang amal solehnya sudah luar biasa, tetap beliau masih semangat nyari-nyari Lailatul Qadar karena inginnya pahala. Kalau Nabi Muhammad saja butuh sama pahala, butuh sama rahmat Allah dengan menggapai Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh ibadah, maka tentu lebih-lebih lagi siapa para jemaah? Lebih-lebih lagi kita. Banyak dosanya kita yang kurang dalam amalannya, yang masih sangat butuh dengan rahmatnya Allah, maka tentu harus lebih pantas kita untuk bersungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar tersebut. Maka para ulama mengatakan dari firman Allah, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan itu apa maknanya jemaah? Maknanya fal amalul ladzi, maknanya yakni lebih baik dari 1000 bulan itu apa? Yakni amalan alladzi yaqau fiha, yakni amalan yang dilakukan di malam tersebut, di malam Lailatul Qadar tersebut, khairun minal amal, lebih baik daripada amalan fi alfi syahr, 1000 bulan, khaliyatan minha, yang bukan di Lailatul Qadar. Jadi kalau beramal di selain Lailatul Qadar, amalannya satu saja dihitungnya. Tapi kalau di Lailatul Qadar, amalannya dihitung amalan yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Ini kalau sholat di malam itu berarti lebih baik dari sholat 1000 bulan. Baca Quran di malam itu lebih baik ya daripada 1000 bulan membaca Al-Quran. Maka para jemaah, hakikat kebaikan Lailatul Qadar itu hakikat pada amal. Sebab kalau orang muslim di Lailatul Qadar malah maksiat, malah dosa, malah lalai kepada Allah, nggak ada kebaikan bagi dia. Itulah maknanya orang yang diharamkan Lailatul Qadar. Orang-orang yang diharamkan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang ketika malam itu datang, dia lalai dari ibadah kepada Allah, dia jauh dari ibadah, bahkan dia berbuat dosa dan maksiat, waliyadzubillah. Mereka yang mahrum, yang diharamkan dari keberkahan Lailatul Qadar. Yang ketiga jemaah, tadi disampaikan banyaknya malaikat yang turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ruh artinya Jibril. Ya. Disebutkan malaikat-malaikat semua turun. Dan disebutkan pula Jibril. Bukannya Jibril juga malaikat? Betul. Dalam tata bahasa Arab, dalam gaya bahasa Arab, kalau sesuatu disebut secara umum, lalu disebut pun kelak yang khusus, disebutkan pula yang khusus, maka yang khusus ini menunjukkan keutamaan. Contoh tadi, tanazzalul malaikatu, turunlah para malaikat, wa ruh, dan Jibril. Nah, berarti menunjukkan keistimewaan malaikat siapa? Malaikat Jibril. Contoh yang lain, hafidhu ala salawati wa salatil wusta, jagalah seluruh solat, kata Allah. Jaga, pelihara, jaga waktunya, jaga kewajiban-kewajiban, rukun-rukun syaratnya, jaga semua solat dan solat asar. Kenapa disebutkan asar? Bukannya asar juga bagian dari solat yang harus dijaga? Nah, kenapa disebut asar? Apa dalam bahasa Arab, gaya bahasa Arab, tata bahasa Arab seperti ini? Untuk menunjukkan keistimewaan, kekhususan yang disebutkan secara terpisah tadi. Jadi solat asar memiliki kekhususan jemaah. Maka jangan kita meremehkan solat asar. Nabi katakan, man taraka solat al-asr faqad habitu amaluhu. Siapa yang meninggalkan solat asar maka batal amalannya. Orang yang Ramadan puasa nggak solat asar, batal puasa Ramadannya, dalam arti nggak dapat pahala. Ramadannya, puasanya mungkin diterima, tapi tidak dapat pahala. Karena kata Nabi, batal amalannya. Sholat subuhnya, sodakohnya, sholat duhurnya, puasa Ramadannya batal karena sebab meninggalkan sholat asar. Man taraka sholat al-asr faqana mawutir ahluhu wa maluhu. Orang yang tidak sholat asar seperti orang yang bangkrut, kehilangan anak, istri, harta semuanya. Bayangkan, anak istri kabur, harta juga hilang, hangus. Itulah orang yang meninggalkan sholat asar berjamaah. Dan ujiannya, sholat asar memang dilakukan pada saat kaum muslimin sibuk-sibuknya kerja, pulang kantor, kaum muslimin enak-enaknya istirahat.
Ya, ini memang waktu sholat, waktu ujian semuanya. Subuh lagi enak-enaknya tidur, jam 12, jam 1, jam 2 nggak bisa tidur. Bisa-bisa tidur giliran adzan subuh. Enak-enaknya tidur adzan subuh jemaah. Dan itu ujian. Seenak-enak tidur menjelang adzan subuh dan ba'da subuh. Inilah dua waktu barokah. Inilah dua waktu ghanimah. Inilah dua waktu yakni perbendaraan, yakni pahala jemaah. Sebelum subuh waktu istighfar itu, waktu witir itu, waktu perbanyak qabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar, dan waktu ba'da subuh rizki lagi dibagi-bagi. Makanya kata Imam Al-Qayyim, jangan tidur ba'da subuh itu rizki lagi dibagi-bagi. Ibnu Abbas juga mengatakan demikian. Ya. Jadi adakan aktivitas untuk menghafal Quran, untuk ibadah-ibadah yang lain, bahkan hatta untuk aktivitas dunia, olahraga, lebih afdal daripada tidur. Ya, baca Quran dan semisal. Apalagi sekarang ba'da yakni sahur rata-rata kaum muslimin bisa salat subuh berjamaah semuanya, maka ba'da subuh gunakan. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innal malaikata tilka laila fil ardi aqsaru min adadil hasa. Sesungguhnya malaikat di malam tersebut di bumi, fil ard, di bumi, aqsar lebih banyak min adadil hasa, dari bilangan yakni batu-batu kerikil. Ya. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Katsir, yaksuru tanzilu al malaika fi hadhihi laila li kasrati barakatiha. Kenapa malaikat banyak turun di malam Lailatul Qadar? Karena keberkahan malam itu. Malaikat itu datang selalu di tempat-tempat yang berkah, di saat-saat waktu yang berkah, pada orang yang juga berkah. Maka malaikat mendekat kepada orang yang harum, minyak wangi, ya. Malaikat menjauh dari orang-orang yang bau. Malaikat datang ke rumah kaum muslimin yang ada ibadah di situ. Malaikat menjauh dari rumah yang ada anjing, ada gambar makhluk bernyawa. Demikian selalu malaikat hadir jemaah. Ya, malaikat kalau mencium bau aroma tidak sedap itu malaikat terganggu jemaah. Makanya kita dianjurkan kalau ke masjid pakai minyak wangi. Bahkan haram seorang muslim kalau ke masjid dalam keadaan bau badannya, baik karena makanan yang dia makan. Makanya Nabi sampai melarang sholat berjamaah, dilarang oleh Nabi. Jadi jangan dekat-dekat orang yang habis makan basol, makan bawang atau sum yakni bawang putih, artinya yang bau dari makanan tersebut. Dilarang sholat berjamaah oleh Nabi. Oh enak Ustaz, dilarang ini maksudnya Nabi marah, bukan dilarang yakni diberi uzur, bukan. Nabi marah, ya. La yaqrabanna masjidana, jangan dekat-dekat masjid kami. Itu bukan berarti enak disuruh sholat di rumah, bukan. Nabi marah, ya. Bahkan di zaman sahabat ada itu, disuruh keluarkan dari masjid, akhirnya dikeluarkan ke kuburan baki, dilemparkan sebenarnya di zaman Rasulullah itu. Maka kita ya perhatikan, harus beli jemaah minyak wangi, wajib laki-laki ini beli minyak wangi untuk ibadah kepada Allah. Ke masjid harus wangi, nggak boleh orang Islam ke masjid badannya bau, mengganggu saudaranya, mengganggu teman, karena malaikat terganggu. Yata'addal malaika kama yata'adda minhu banu Adam. Malaikat terganggu sebagaimana kalau Bani Adam terganggu, ya. Kemudian berjamaah yang keempat, malam yakni penetapan takdir tahunan. Nah, yuqda fiha ma yakun fis sanati ila misliha. Ditetapkan di malam Lailatul Qadar itu takdir 1 tahun sampai tahun berikutnya jemaah. Maka dinamakan dengan Lailah Al-Qadar, ya. Karena penetapan takdir tadi ada 4 penetapan. Ya, takdir yang azali, takdir yang umri, takdir yang sanawi, dan takdir yang yaumi. Nah, kemudian di antara khususannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat lengkap, surat yang lengkap utuh untuk menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar, yaitu surah Al-Qadar. Bahkan surat tersebut terus kita baca ulang-ulang sampai hari kiamat. Nah, ini berarti menunjukkan malam Lailatul Qadar tersebut. Allah sampai dalam ayat itu mengulang-ulang, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dalam bahasa Arab
Dan dalam gaya bahasa Al-Quran, kalau ada pertanyaan, wama adroka, dan apakah kalian tahu apa itu tandanya para jamaah? Di Quran ya, kalau ada tanda pertanyaan itu maknanya adalah menunjukkan keagungan yang dipertanyakan. Contoh hari kiamat, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, sampai diulang-ulang. Ini menunjukkan agungnya al-qari'ah, menunjukkan dahsyatnya al-qari'ah. Apa al-qari'ah maknanya, Mas? Hari kiamat, hari yang menggetarkan, yang mengetuk relung hati kita, yang kita digetarkan dengan hari kiamat. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Demikian pula Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma. Ini pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan istifham di dalam ayat Quran yang digunakan oleh Allah seperti ini untuk menunjukkan keagungan. Dalam hal ini keagungan apa? Malam Al-Qadar. Maka Al-Qadar tadi maknanya yakni kemuliaan. Baik, para jamaah sekalian, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Yang pastinya di 10 akhir Ramadan. Ini pasti sudah. Jadi jenengan kalau mau cari-cari ya sudah di situ saja. Ini yang pasti, yang disepakati, walaupun ada juga kalam yang lain, namun ini yang benar para jemaah. Sebab Nabi mengatakan, taharrau, cari oleh kalian Lailatul Qadar. Cari. Kapan ya Rasul? Fil ashril awakhiri min Ramadan. Di 10 akhir Ramadan. Selesai. Sudah nggak ada lagi perselisihan, sudah selesai, semuanya sepakat. Baik. Lalu ada lagi hadis yang lain ganjil katanya. Taharrau Lailatul Qadar fil witri. Carilah Lailatul Qadar itu di ganjilnya minal ashri awakhir min Ramadan, di 10 akhir Ramadan. Yani di 10 akhir Ramadan yang ganjilnya. Nah, berarti dua kita dapat faedah, di 10 akhir dan juga di yang ganjilnya. Dan Nabi mengatakan taharrau, dalam lafaz iltamisu artinya cari. Jadi kita memang nggak boleh diam, tapi harus cari. Cuman jangan seperti nyari barang hilang. Nyarinya gimana? Bersungguh-sungguh ibadah. Kapan? Di 10 malam yang akhir. Kalau seorang muslim i'tikaf dan terus beribadah di 10 akhir Ramadan, maka dipastikan dia mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Dipastikan itu, ya. Makanya hikmah i'tikaf adalah dalam rangka menggapai malam 1000 bulan i'tikaf. Maka i'tikaf itu boleh kapanpun, boleh berapa hari pun, bahkan boleh hanya setengah hari, bahkan boleh 1 jam pun. Cuman i'tikaf di Ramadan bukan sekedar i'tikaf, tapi i'tikaf di Ramadan adalah dalam rangka menggapai Lailatul Qadar. Maka dianjurkannya kapan? Bukan di awal Ramadan, bukan di pertengahan Ramadan, tapi di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan. Baik, yang menjadi masalah jemaah, witir itu kapan? Yang dimaksud witir itu, ya, malam ganjil ternyata bisa dihitung dari depan. Itu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ini witir bisa dihitungnya dari depan. Namun ternyata jemaah bisa pula dihitung dari belakang rupanya. Karena ada hadisnya. yakni malam-malam yang tersisa. Nah, yaitu 9, 7, 5, 3, 1 yang tersisa. Kalau dihitung dari belakang malam ganjil, berarti itu malam 22. Itu berarti malam yang tersisa, yang ganjilnya. Malam 24, malam 26, malam 28, malam 30. Maka Nabi mengatakan, perhatikan hadisnya di sini. Kata Nabi, iltamisuha, cari Lailatul Qadar itu kapan? Fil ashil awakhir min Ramadan. Itu di 10 akhir Ramadan. Lalu kata Nabi, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu adanya fi tasi'atin tabqa. Fi tasi'atin tabqa, di malam 9 yang tersisa, atau di 9 malam yang tersisa.
wa fi sab'atin tabqa, atau di 7 malam yang tersisa, wa fi khamisatin tabqa, dan di 5 malam yang tersisa. Lah, hadis yang mulia ini menjelaskan berarti maknanya, ya, yang mana dijelaskan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Hudri. Perhatikan, idza madat wahidatun wa isrun, apabila telah berlalu malam 21, maka falati taliha, maka berarti malam yang berikutnya adalah sintain wa isrin, berarti malam 22. Itulah malam 9 yang tersisa. Apabila berlalu misalnya malam 23, maka yang berikutnya berarti malam 7 malam yang tersisa. Demikian. Oleh karenanya ganjil itu bisa malam 21, bisa juga malam 22 kalau dari belakang hitung ganjilnya. Jika demikian berarti nggak usah bingung. Jangan nyari-nyari ganjil enggak ya? Nggak usah nyari ganjil enggak ya? Yang penting 10 akhir Ramadan. Nggak ada waktu untuk kita santai-santai, nggak ada waktu untuk kita tidur, nggak ada waktu untuk kita jima dengan istri, nggak ada waktu untuk kita santai-santai di 10 akhir Ramadan. Bahkan kalau bisa i'tikaf sudah. Ya, memang ganjil, namun ganjil bisa dihitung dari depan, bisa dihitung dari belakang. Ya, namun yang sering para jemaah, kata Nabi malam 21, malam 27, itu namun tidak dipastikan harus demikian. Dan Lailatul Qadar para jemaah itu berganti-gantian dalam tahunnya, itu tidak harus sama. Tahun ini belum tentu seperti tahun yang kemarin. Maka jika demikian kesimpulannya, kita harus sungguh-sungguh beribadah di malam-malam tersebut. Nah, ada tanda-tanda Lailatul Qadar berdasarkan hadis-hadis. Yang pertama, tanda-tanda yang nampak zahir. Ada tanda di waktu malam dan ada tanda di waktu siangnya. Adapun tanda di waktu paginya, anna syamsa tatlu'u sabihataha bayda. Waktu matahari terbit, itu terbit dalam keadaan tidak memancarkan cahaya, la syu'a'a laha, tidak memancarkan cahaya terang tapi redup putih seperti perak. Ya, wa sababu dzalik, dan sebab itu kenapa kata para ulama, annal malaika yas'aduna, para malaikat naik ila samai, ke langit, fatahjubu asnihatuhum, lalu sayap-sayap mereka itu menghalanginya atas sinar matahari sehingga matahari menjadi tidak lagi terang. Au anwaruhum asyi'atas syams, atau cahaya terangnya para malaikat, karena malaikat itu cahaya, maka cahaya terangnya malaikat menghalangi cahaya matahari. Wa dzalika min kasrati tanazulihim tilka lailah, dan hal itu karena banyaknya malaikat yang turun di malam tersebut. Kan malaikat naik lagi ke langit, kapan naiknya? Ya ketika fajar itu. Jadi turun para malaikat dari mulai maghrib. Jadi waktu Lailatul Qadar sebentar saja, hanya maghrib sampai terbit fajar. Nah, kemudian di antara tanda malamnya, anna min sifatiha annaha lailatun safiyatun, malam yang cerah, sakinatun, malam yang tenang, la baridatun wala haratun, tidak dingin tidak panas. Tapi ini relatif, kalau masalah cuaca dingin panas relatif. Kalau di daerah yang panas tentu panasnya tidak panas, tetap panas tapi tidak panas seperti biasanya, tapi cenderung cerah, tenang gitu ya. Jangan sampai dipahami di Sumeneb yang biasanya panas, kalau Lailatul Qadar mendadak jadi kayak salju. Tidak begitu maknanya. Tetap panas tapi tidak seperti biasa, berkurang, itu agak enak gitu maknanya. Ya. Baik, jadi la baridatun wala haratun ini binisbah lilayati qablaha. Yani tidak panas, tidak dingin itu maksudnya dibandingkan dengan malam kemarin. Di malam ini saja gitu. Malam kemarin panas, malam ini kurang. Yani segar, dingin ya. Tidak seperti malam biasanya. Nah, dan para jemaah sekalian, kenapa disebut salamun? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya keselamatan. Artinya para jemaah, disebut keselamatan karena di malam itu Allah menurunkan keselamatan. Yani bencana-bencana di malam itu hampir tidak ada bencana. Atau maknanya yang kedua, para malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang beribadah di malam tersebut.
Itu salamun. Anna syaitan, perhatikan para jamaah, la yakhruj ma'a syamsi sabihatiha. Di antara tanda adalah bahwa setan tidak keluar bersama matahari pada waktu paginya, karena matahari keluar terbit bersama, yakni dengan dua tanduk syaitan. Nah, ketika malam Lailatul Qadar tidak keluar karena matahari, ya, tatlu syams, matahari itu muncul baina qarnai syaitan, ya, di atas dua tanduk syaitan, illa sabihat Lailatul Qadar, kecuali pagi yang malamnya Lailatul Qadar. Baik, lalu jamaah sekalian, apa amalan-amalan Lailatul Qadar? Ini yang penting dan ini bahasan akhir insyaallah. Apa tanda amalan-amalan Lailatul Qadar? Yang pertama, meningkatkan ibadah, lebih semangat secara umum, ya, di 10 hari atau di 10 akhir Ramadan. Ini yang pertama sebagaimana tadi kita sebutkan di awal. Yang kedua jemaah, lebih fokus dalam beribadah dan mengajak keluarga, menghidupkan malam itu untuk beribadah. Yang ketiga, iktikaf. Inilah amalan-amalan Lailatul Qadar, 10 malam yang akhir, beriktikaf. Yani pada asar malam 21 sampai malam Id. Kalau bisa kita sholat Id itu dari masjid, nggak pulang lagi ke rumah. Malam Id, sholat Idul Fitri dari masjid tempat iktikaf kita keluar. Maka siapkan baju baru, baju bagus ketika iktikaf, karena berangkat dari masjid langsung menuju ke tanah lapang. Itu iktikaf di malam-malam Ramadan. Kemudian yang berikutnya di antara amalan spesial di malam-malam Ramadan agar menggapai bulan Ramadan adalah menggapai Lailatul Qadar adalah dengan qiyamul lail. Nabi mengatakan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Siapa yang bangun salat dalam lafaz, yakni qoma, maksudnya man qoma di sini bisa bermakna salat malam, bisa bermakna yakni mengisi ibadah secara umum walaupun hanya doa, zikir, disebut juga qoma. Jadi siapa yang bangun di waktu malam atau beribadah di malam Lailatul Qadar, diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu yang kelima, perbanyak doa jemaah. Doa Lailatul Qadar itu diajarkan Nabi. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadar famada aqul? Wahai Rasulullah, kalau saya mendapati Lailatul Qadar, maka apa yang harus saya lafadzkan, ucapkan, saya baca ya Rasul? Kata Nabi, quli, baca oleh Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa para jemaah, ya, yang benar adalah dengan lafaz yang ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adapun yang ada tambahan, terdapat dari lafaz tambahan itu tidak sahih, ya. Ada tambahan karim, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi lebih baik kita mencukupkan apa yang telah sahih riwayatnya tanpa ada tambahan karim, ya. Nah, jadi cukup Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus kita dapat faedah lagi terkait fa'fu anni, ya. Di dalam doa antara dua sujud dalam sholat, duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini, itu yang benar jemaah, tidak ada kata-kata fa'fu anni. Jadi lafaz fa'fu anni itu hanya ada dalam lafaz ketika doa Lailatul Qadar saja. Adapun ketika sujud, kalau kita bongkar seluruh kitab hadis, duduk antara dua sujud mau pakai wajburni tanpa wajburni, ada warfa'ni tanpa warfa'ni, boleh, semuanya sahih, tapi tidak ada yang ada tambahan fa'fu anni, nggak ada tambahan fa'fu anni di antara duduk antara dua sujud, ya. Jadi cukup Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni, atau yang ada tambahan warfa'ni boleh, sahih, tapi tidak ada fa'fu anni, ya. Demikian mungkin jemaah kita akhiri bahasan kita, dan insyaallah dilanjut. Ada mungkin beberapa 1-2 pertanyaan, monggo silahkan. Barakallahu fikum. Nah, fadhal.
Assalamualaikum. Tidak apa-apa, tidak ada suaranya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sering setelah Lebaran itu ada istilahnya halal bil halal. Padahal di bahasa Arabnya itu tidak ada karena bahasa Indonesia. Jadi yang kami tanyakan itu satu. Lalu yang kedua, tadi apa diperkenankan setelah orang yang tahu hilal itu ngajak tetangga di RT-nya saja misalnya gitu. Jadi mohon demikian dan terima kasih. Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, istilah halal bihalal, dan intinya mereka adalah melakukan acara dalam tanda kutip silaturahim gitu ya, para jamaah, antar warga, antar jamaah masjid atau antar sesama perantauan, biasanya begitu. Ini hanya adat di masyarakat kita saja di Indonesia. Dari bahasanya pun sudah tidak benar ya, halal bil halal, halal dengan halal. Nah, ini juga tidak atau kurang tepat. Dan juga ada kemungkaran-kemungkaran di situ. Di antara kemungkaran adalah bersalaman laki perempuan. Karena halal bihalal itu dianjurkan memang untuk bersalaman secara berjejer begitu, dan terkadang laki perempuan. Ini tentu keharaman gitu. Ada lagi halal bihalal dengan dangdutan, dengan nanggap dangdutan, nyewa artis dan semisal. Maka tentu adalah hal yang tidak disyariatkan. Bahkan ada unsur keharaman yang harus kita tinggalkan, kita jauhi. Adapun dianjurkan saling berkunjung, betul. Saling berkunjung ketika Id, saling gembira, saling mencicipi makanan. Ini dianjurkan. Bersenang-senang, bergembira. Bahkan sampai dilarang untuk berpuasa. Karena ini hari makan dan minum. Makan, ya tapi jangan berlebihan. Tapi makan, silakan. Masak semodel macam-macam masakan, saling cicipi, berkunjung. Nah, ini dibolehkan. Adapun seperti model yang biasa berlaku di kita ya, misalnya instansi sebuah perkantoran mengadakan halal bihalal atau jamaah masjid, nah, tentu ini banyak sekali pelanggaran-pelanggarannya. Walaupun niatnya baik, tapi kan niat baik saya tidak cukup dalam masalah kita beribadah ya. Karena mereka tentu menyangka ini adalah ibadah. Halal bihalal itu kan mendapat pahala, niatnya itu untuk dalam rangka kebaikan. Terus yang kedua pertanyaannya, kalau yang melihat hilal tadi dalam mazhab jumhur kan wajib puasa. Mazhab jumhur tadi, mayoritas ulama mengatakan wajib puasa. Tadi dikatakan puasanya sendiri saja, jangan ngajak yang lain. Kalaupun dibolehkan, ngajak keluarganya saja. Adapun tetangga dan yang lain, nah itu berarti sama saja ngajak orang lain, ngajak masyarakat berarti. Akhirnya nimbul pecah belah. Yang lain belum, tetangga sebelah sana belum, yang ini pada puasa, sama saja. Tapi kalau untuk keluarga sendiri di rumahnya, anak istrinya, maka boleh. Tapi kalau ngajak tetangga-tetangga yang lain tidak boleh. Ya, demikian. Karena maknanya kalau ngajak tetangga, ngajak kaum muslimin berarti maknanya. Nah, barakallahu fikum. Monggo yang lainnya. Cukup ya? Baik. Kalau demikian ini dulu yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan para jamaah sekalian, ada bahasan yang tertunda yang perlu disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama terkait jadwal adzan subuh di kita ini berbeda, dan memang bukan di kita, di beberapa negeri pun demikian, ada khilaf. Kalau seperti menurut Muhammadiyah ini yang jadwal pemerintah ini terlalu cepat 6 menit ya. Bahkan sebelumnya bahkan ada yang sampai belasan menit dari selain ormas Muhammadiyah. Namun Muhammadiyah membuat keputusan di majlis tarjihnya mereka, katanya kurang terlalu cepat berapa? 8 menit ya. Nah bagaimana sikap kita nih sekarang terkait di bulan Ramadan khususnya, karena ini masalahnya sahur ini. Ini sahur ikut siapa ini? Kalau ikut yang terlalu cepat atau ikut yang nanti lambat? Takut lambat, takutnya sudah masuk subuh masih makan nantinya. Maka jamaah untuk hati-hatian ya. Kalau untuk sahur ikut yang pemerintah yang cepat itu, yang dianggap cepat. Kalau untuk sahur, kalaupun kecepatan kan nggak apa-apa gitu cuma. Daripada terlambat gitu, malah makan sudah adzan masih makan. Karena kalau kita ikut misalnya yang lambat tadi, tetangga kita sudah pada adzan, kita masih makan. Karena memang kata dianggap belum waktu. Tapi untuk sahur insya Allah ikut yang pemerintah. Tapi ikut sholatnya bolehlah ikut Muhammadiyah atau ikut yang mengatakan terlambat untuk sholat subuhnya. Tapi untuk sahur ikut pemerintah. Dan hadis, perhatikan ada hadis. Hadisnya ini
dipersisikan para ulama. Namun kalaupun sahih hadis ini, maka penempatannya banyak yang atau ada yang salah. Contoh hadis begini jemaah, man sami'a nida wal ina fi yadihi fala yadahu hatta yaqdi hajatahu min. Siapa yang dengar azan sementara bejana, gelas, piring, makanan masih di tangannya, jangan diletakkan sampai dia selesaikan dulu makannya. Jangan diletakkan dulu sampai selesai makannya. Dohirnya berarti kita terus makan minum saja selama yang ada di dalam piring, walaupun masih full satu piring, walaupun sudah azan. Kan begitu dohirnya hadis. Naam, itu dohirnya hadis. Namun azan yang dimaksud bukan azan subuh, bukan azan yang kedua, tapi maksud hadis itu azan yang pertama. Dalam hadis yang lain dijelaskan, Bilal yu'adzin bilail wa kulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum. Bilal azan di waktu malam, maka makan minumlah kalian, kata Rasul. Jangan terganggu dengan azannya Bilal sampai nanti azan Ibnu Ummi Maktum. Jadi Nabi punya dua muadzin. Adzan pertama Bilal itu belum waktu subuh. Fungsi adzan Bilal pertama itu untuk memberitahukan orang yang sholat malam agar cepat untuk witir karena ini sudah dekat subuh. Yang puasa mau sahur silakan sahur, ini waktunya sahur. Itu fungsi adzan Bilal. Adapun yang kedua adzan Ibnu Ummi Maktum, adzan subuh. Nah kalau pas adzannya Ibnu Ummi Maktum, haram, tidak boleh makan minum. Walaupun sedang di tangan, ya harus diletakkan. Jelas ya, Ma? Bagaimana azan tapi kok masih makan? Wajib kita imsak ketika azan. Imsak ketika azan subuh itu. Jadi hadis ini yang dimaksud azannya siapa? Dalam hadis tadi, kalau sedang makan minum jangan diletakkan, habiskan saja. Azannya siapa? Bilal. Azannya Bilal, bukan azan Ibnu Ummi Maktum. Ini pendapat yang kuat para jemaah ya dalam masalah ini. Dan memang ada kalam ulama. Cuman ini akhirnya akan membuat masyarakat malah bingung. Masa sih nanti aliran sesat mana ini? Masa makan masih sudah adzan masih makan? Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.